Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, saat ini di wisata Gunung Bromo yang ada di Kabupaten Lumajang, terjadi banyak kejanggalan di sana, di mana para wisatawan mendapatkan beragam peraturan dari pihak pengelola wisata. Dan ini membuat para pengunjung tidak nyaman. Misalnya di sana kita tidak diperkenankan mengoperasikan drone, walaupun hanya untuk mengetahui keindahan alam sekitar. Dan jika pengunjung memaksa, mereka harus membayar sekitar 2 juta rupiah. Kemudian para pengunjung diwajibkan mengikuti pemandu wisata dan dilarang jalan sendirian, walaupun mereka sudah hafal dengan lokasi tersebut, dengan alasan supaya tidak mudah tersesat. Lalu kemudian, secara tiba-tiba, wisata Bromo ini ditutup sementara waktu dengan alasan perbaikan wisata. Nah, ternyata peraturan-peraturan ini baru difahami oleh masyarakat akhir-akhir ini, setelah ditemukannya ladang ganja di wilayah wisata Gunung Bromo. Dari situ banyak dugaan miring dari masyarakat tentang aturan yang berlaku di tempat ini. Baru difahami mengapa kita dilarang menyalakan drone, karena dikhawatirkan ladang ganja tersebut akan tertangkap oleh kamera yang ada di drone tersebut. Dan ini akan bocor di kalangan publik. Kemudian mengapa kita harus mengikuti pemandu dan tidak diperbolehkan berjalan sendirian atau hanya dengan rombongan sendiri? Ini dengan alasan supaya tidak hilang atau tersesat. Ternyata supaya para pengunjung tidak salah jalan dan bisa tersesat ke kebun ganja atau ladang ganja tersebut. Kemudian jika ada pemberitahuan dengan perbaikan yang ada di tempat wisata tersebut, maka berarti di situ sedang tahap masa tanam, yakni tanam ganja. Dan jika ada pemberitahuan bahwa wisata tersebut sementara waktu ditutup, maka di situ sedang masa panen ganja. Nah, itulah fenomena-fenomena aneh di wisata Gunung Bromo yang meresahkan masyarakat. Saudaraku sekalian, siapa yang tidak mengenal wisata Bromo atau wisata Gunung Bromo? Hampir seluruh masyarakat mengenal tempat ini. Perlu diketahui bahwa Gunung Bromo adalah salah satu wisata yang paling ikonik di Indonesia. Wisata Gunung Bromo menyuguhkan keindahan Gunung Merapi yang menakjubkan. Pesona alam di sana sangat luar biasa, sangat indah sekali. Apalagi jika kita memiliki hobi berpetualang dan hobi berfotoria atau ngevlog, yaitu mengambil gambar melalui video, maka tempat ini sangat tepat jika dijadikan pilihan untuk berwisata. Oleh karena itu, Gunung Bromo bukan hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, yakni wisatawan Indonesia sendiri, melainkan juga mancanegara. Banyak dari wisatawan asing juga berbondong-bondong datang ke wisata Gunung Bromo. Dan puncak keindahan Gunung Bromo ini yang paling ditunggu-tunggu adalah menyaksikan matahari terbit di pagi hari, di mana para pengunjung sudah berkumpul di tempat tertentu sebelum subuh, dengan tujuan supaya tidak ketinggalan pada saat matahari mulai terbit. Di setiap pagi, para pengunjung berbondong-bondong pergi ke puncak Bromo untuk menyaksikan pemandangan matahari terbit yang memukau, teman-teman. Nah, puncak Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Tempat ini berada di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Nah, keindahan wisata Bromo seolah-olah tercoreng dengan adanya ladang ganja di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Karena ternyata ladang itu berada di wilayah wisata, bukan milik masyarakat. Nah, lalu seperti apa ladang ganja ini ditemukan? Jadi kebun ganja ini ditemukan oleh warga tanpa sengaja, teman-teman. Dan akhirnya pihak kepolisian melakukan investigasi lebih lanjut. Dan ternyata kasus kebun ganja ini menyeret 3 terdakwa yang merupakan warga Dusun Dur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro,
Kabupaten Lumajang. Mereka adalah Tono bin Mistam, kemudian Tomo bin Sutamar, dan Bambang bin Narto. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Lumajang, ketiga orang tersebut hanyalah pekerja lapangan, sehingga mereka tidak tahu menahu tentang distribusi ganja tersebut. Kira-kira setelah panen mau dijual kemana atau didistribusikan kemana. Karena para pekerja dijanjikan upah sebesar 150.000 per hari. Dan nanti ketika panen, para pekerja ini dijanjikan uang sebesar 4 juta rupiah per kilogram. Nah, jika sudah seperti ini, kira-kira apa resikonya bagi pelaku, teman-teman? Jadi perlu diketahui bahwa tersangka bisa terjerat Undang-Undang Narkotika, ayat 2 pasal 3, yaitu dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda secara maksimal, yaitu dengan nilai yang tinggi. Saudaraku sekalian, berdasarkan riset tentang pertumbuhan pasar ganja global dan statistik pertumbuhan pekerjaan terkait, bahwa pertumbuhan industri ganja mengalami peningkatan antara tahun 2020 sampai 2025. Angkanya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini dipicu dari besarnya permintaan dari konsumen. Misalnya Amerika Serikat, kemudian Kanada, kemudian Inggris, Eropa, Afrika Selatan, dan lain-lain. Laporan investasi dan laporan pasar ganja menunjukkan penjualan ganja legal mengalami peningkatan lebih dari 40%, teman-teman. Memang jika kita telisik dari sisi kemanfaatan, ternyata ganja sebetulnya juga memiliki sisi positif, yaitu sisi kemanfaatan. Di antaranya yaitu bisa mengendalikan penyakit kejang, epilepsi, penyakit Parkinson, yaitu gangguan sistem syaraf pusat yang mempengaruhi gerakan tubuh. Kemudian bisa mengendalikan kecemasan dan depresi. Ini dilihat dari sisi kemanfaatan ganja. Namun, jika kita lihat dari sisi mudorot atau sisi negatif dari ganja ini, ternyata sangatlah banyak. Di antaranya adalah gangguan paru-paru, kemudian lambatnya fungsi otak, gangguan sistem peredaran darah, kemudian mengganggu sistem pencernaan, lalu mengganggu sistem kekebalan tubuh, dan berbahaya bagi ibu hamil. Sehingga pada saat ibu hamil ini mengkonsumsi narkoba yang berasal dari ganja ini, maka akan berbahaya bagi janin yang dikandungnya. Nah, lalu seperti apa peraturan jual beli ganja di Indonesia? Tanaman ganja sering disebut sebagai tumbuhan ajaib, teman-teman. Mengapa? Karena memiliki manfaat pengobatan selama dikonsumsi dalam batasan tertentu, dalam ukuran tertentu. Nah, sayangnya tanaman ini sering disalahgunakan oleh sebagian masyarakat, sehingga bisa berbahaya bagi pengguna, baik dari sisi fisik maupun mental. Oleh karena itu, di Indonesia menggunakan ganja masih dianggap tabu dan dilarang, yakni sifatnya ilegal. Siapapun yang melanggar pasti akan ditindak tegas. Dan perlu diketahui bahwa ganja tidak bisa dilegalkan untuk ditanam dan diperjualbelikan. Mengapa? Karena ganja termasuk dalam narkotika golongan 1. Tentunya ini semua sudah melalui uji medis di laboratorium. Walaupun ganja digunakan untuk keperluan medis dalam kondisi tertentu, misalnya pengobatan nyeri kanker, yang sudah tidak lagi merespon terhadap obat analgesik, ini pun juga harus melalui resep dokter dan dalam ukuran atau kadar tertentu, bukan seenaknya. Oleh karena itu, ganja yang digunakan untuk medis difungsikan sebagai obat alternatif, yakni bukan obat utama, yaitu ketika obat lain sudah tidak memiliki efek bagi pasien. Nah, lalu seperti apa menurut Islam berkaitan dengan ganja ini? Di dalam Islam sendiri, tanaman ganja ini termasuk dalam kategori khomer, yaitu sesuatu yang memabukkan. Ini mencakup seluruh wujud dan sifatnya. Oleh karena itu, sebab diharamkannya barang non-cair seperti ganja, kemudian opium,
atau obat-obatan lain, misalkan heroin, sabu-sabu, ini karena sisi khomernya, yaitu sisi memabukkan, dan ia najis secara substantif. Saudaraku sekalian, status ganja dalam Islam memang masih dalam taraf ijtihadi, yaitu dalam taraf penelitian. Sehingga di situ masih banyak perdebatan di dalamnya. Kasus ini masih debatable, karena dilihat dari satu sisi ada kemanfaatan, dilihat dari satu sisi ada kemudaratan yang sangat luar biasa dalam jangka panjang. Derajat manfaat dan mudarat masih ditelaah dengan hati-hati demi keamanan dan keselamatan penggunanya. Nah, ganja dihukumi haram dalam Islam dan dilarang secara undang-undang karena dikhawatirkan ada penyalahgunaan, mengingat terbatasnya edukasi tentang penggunaan ganja. Oleh karena itu, untuk teman-teman sekalian, janganlah coba-coba bersinggungan dengan ganja, baik sebagai produsen, pengedar, atau pemakai. Apa tujuannya? Ini demi keamanan kita semua, untuk menjaga kondusivitas kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat kita. Oleh karena itu, pesan terakhir yaitu jauhilah ganja, karena ganja bagian dari narkoba yang dikategorikan masuk dalam golongan satu. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.